Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing secara daring dengan panduan melalui kanal YouTube @GPIB Pasar Minggu dan tata ibadah yang dapat diunduh melalui WhatsApp Group WAG sektor masing-masing atau WAG masing-masing Pelkat. Malam ini secara sinodal, GPIB melaksanakan ibadah Hari Doa GPIB yang dilaksanakan di masing-masing jemaat. Dalam ibadah ini, seluruh warga jemaat GPIB yang berada di berbagai tempat bersama berdoa, saling menopang pergumulan di masing-masing jemaat. Langkah-langkah GPIB untuk mewujudkan misi dan visinya, pergumulan lembaga-lembaga Kristen di tanah air atau mancanegara, situasi dan kondisi bangsa Indonesia di tengah merebaknya wabah virus corona, juga pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan, khususnya berkaitan dengan masalah tersebut, dan dampak bencana alam yang melanda tanah air kita yang silih berganti. Jemaat terkasih, inilah saatnya, inilah waktunya kita bersehati mohon pengampunan dan belas kasih-Nya agar dijauhkan dari hukuman dan murka-Nya. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan. Seperti tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya ibadah malam ini mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Pemberita firman pada ibadah Rabu Doa GPIB malam ini akan dilayani oleh Penatua Benyamin B. Salindeho. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema Jalan Derita Menuju Kemenangan. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian bagi-Nya. Mari jemaat kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, kami memuji dan membesarkan Engkau
karena hanya Engkaulah yang layak menerima puji-pujian atas kebesaran-Mu. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau memelihara hidup dan kehidupan kami hingga saat ini. Sekalipun banyak keluhan yang menimpa umat-Mu, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Malam hari ini bersama seluruh jemaat Tuhan, kami beribadah di hari doa GPIB di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa-Mu menembus segala ruang dan waktu. Karenanya kami percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di mimbar rumah kami dan teristimewa dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami umat-Mu untuk berdiam di kaki-Mu, mengerti tentang jalan-jalan-Mu melalui pemberitaan firman, serta berikan kami percaya dan taat agar tetap hidup dalam firman-Mu. Dengarkanlah seruan kami Tuhan, sebab di dalam Engkau kami menaruh pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Mari kita melakukan pujian berbalasan dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah tempat perlindungan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Saat ini, Bapa, kami melihat kehidupan kami yang begitu rapuh, begitu penuh dengan risiko, dan kami tahu hidup kami tidak mungkin bertahan tanpa Tuhan. Oleh karena itu, berilah kepada kami kekuatan untuk hidup dalam pimpinanmu. Melalui pembacaan firman ini, kiranya Tuhan memberikan pengertian hidup dalam kekuatan dan kemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan sabda Allah yang akan kita bacakan bersama dari kitab Perjanjian Baru
yaitu kitab Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-22 sampai 27. Kitab Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Dan berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saya memudahkan pemberitaan ini melalui satu kisah yang dimodifikasi. Demikian kisahnya. Di suatu tempat bersalju, ada seorang yang berpakaian putih bersih berjalan di atas rel kereta api. Kedengaran dari kejauhan suara kereta api berbunyi dan tidak lama akan sampai ke tempat orang itu berdiri. Tetapi tiba-tiba dari seberang tempat itu berteriak-teriak beberapa orang. Ada bapak, ada ibu yang berteriak, "Tolong, tolong anakku." Rupanya tidak jauh dari situ ada seorang anak kecil yang sedang berlibur tapi tiba-tiba masuk ke dalam rel kereta api, jatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Maka dia terancam oleh kereta api. Tetapi anehnya, si orang yang berpakaian putih itu, dia tidak berlari ke arah anak itu, tetapi dia berlari pada arah yang berlawanan. Ternyata dia baru sadar, dia mengambil dompetnya yang jatuh. Oleh karena itu, dia menyelamatkan dompetnya, tetapi pilihan itu mengakibatkan kereta api akhirnya menabrak, menggilas anak itu sampai berkeping-keping. Bapak Ibu sekalian,
Saya ingin bertanya, apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita marah kepada orang ini? Karena ternyata setelah diinterview, orang ini ditanya, "Pak, kenapa Bapak mengambil keputusan mengambil dompet tapi bukan menolong anak itu?" Begini jawabannya, "Saya membutuhkan dompet saya. Dalam dompet itulah ada semuanya. Ada uang, ada kartu tanda penduduk, ada segala sesuatu yang memudahkan saya hidup. Dan saya tidak kenal anak itu. Tidak ada hubungannya dengan saya." Apa yang ada pada pikiran kita semua? Bukankah kita berkata bahwa orang ini keterlaluan, mementingkan dirinya sendiri dan apa yang menyenangkan diri sendiri, tetapi mengabaikan kehidupan manusia? Saya kira kita wajar marah kepada orang ini. Tetapi bukankah orang itu sebenarnya menggambarkan pilihan kita? Karena menolong anak itu berarti adalah pengorbanan. Pengorbanan atas apa yang menyenangkan dia, hidup dia. Dompet itu menjelaskan kepada kita gambaran itu adalah dunia. Semua yang ada di dunia itu memudahkan, menyenangkan, membuat kita nikmat. Bukankah itu sebenarnya yang ditawarkan dunia? Sehingga kalau kita marah kepada orang itu sebenarnya, kita bercermin, jangan-jangan kita juga seperti itu. Sehingga dengan demikian, pada saat Tuhan Yesus menyatakan berita pertamanya tentang penderitaan yang harus dilalui, maka ini adalah suatu berita yang sulit dipahami. Bahkan dalam kisah lain di Alkitab, Petrus pun sulit menerima hal ini. Begitu juga dengan kita, apalagi dikatakan di ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Memilih dompet, itu adalah memilih dunia. Jadi, sebenarnya pada saat kita mendengarkan, seperti Petrus mendengarkan, Allah yang begitu besar, pencipta kehidupan ini, tetapi dia datang, lahir di kandang domba, itu masih bisa diterima. Karena apa? Oke, tapi nanti Yesus, Tuhan itu, akan menjadi raja kembali. Tapi dalam konsepnya adalah raja dunia. Sehingga kembali pada saat kita mendengarkan berita ini, sulit orang menerima bahwa sang raja harus menderita, dihina, dihianati, mati di kayu salib. Itu adalah berita yang menggoncangkan kita kalau kita menyadari siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, berita tentang raja yang menderita ini adalah sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Itu adalah inisiatif Allah sendiri. Tuhan sendiri yang menentukan, itulah jalan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Anda percaya atau tidak, dia akan datang. Walaupun untuk satu orang, dia datang dan akan menderita. Dan anehnya, walaupun dia adalah Allah sang pencipta, tetapi dia mengikuti semua hukum alam. Hidup sebagai manusia, menderita sebagai manusia, mati sebagai manusia, disalib sebagai manusia. Tetapi dia tidak terbatas pada hukum alam itu. Yang terjadi adalah, walaupun dia akhirnya mati, turun dalam kerajaan maut, tapi ia akan bangkit kembali oleh kuasa Tuhan. Dan berita ini, kalau kita melihat di dalam pasal berikutnya, itu Allah Bapa sendiri yang menyatakan. Begini kalimatnya, dengarkanlah dia. Itu kata Allah Bapa. Oleh karena itu kita melihat di sini, kenapa Allah Bapa harus mengatakan, dengarkan dia. Karena berita ini sulit diterima oleh dunia. Sulit diterima oleh kita semuanya. Mungkin kita bisa mengerti
Tetapi mengambil itu menjadi bagian hidup kita, di situ adalah peperangan kita. Oleh karena itu, Allah Bapa sendiri mengatakan, dengarkan dia. Mungkin kita masih bertanya lagi, oke Tuhan, tapi kenapa harus sang raja menderita dan mati? Untuk menjawab itu, saya ingin memudahkan kembali. Saya mengambil cerita yang tadi. Masih ingat? Seorang berpakaian putih bersih di tengah lingkungan salju. Ternyata dia bukan memilih dompet. Yang terjadi adalah orang yang berbaju putih itu mengambil keputusan membuang dompet itu, meninggalkan dunia itu, tapi dia mengambil keputusan menyelamatkan si anak. Dan apa yang terjadi? Dia sudah berteriak, masih cukup jauh, masih ada waktu kereta api itu berhenti. Dia berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Tapi sang konduktor jalan terus. Dan akhirnya dia sadar. Apa yang dia sadar? Bajunya adalah warna putih. Salju berwarna putih. Maka sang konduktor sulit melihat apa yang berbeda di depannya. Semuanya putih. Yang akhirnya dilakukan oleh orang ini adalah dia melakukan sesuatu tindakan membuat warnanya jelas dibandingkan dengan salju. Sehingga pada suatu titik waktu sang konduktor melihat, wah, ada sesuatu di depan dia. Ada titik merah, makin hari makin besar merah itu. Dan baru dia lihat, itu adalah orang yang berupaya menyetop kereta api. Dan akhirnya sang konduktor menyetop kereta api persis hanya 1 meter di hadapan orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu akhirnya harus kehilangan darahnya. Karena warna merah itu adalah dia berupaya membuat pengorbanan. Dia mengambil sesuatu yang dia lihat benda tajam, dia torehkan di tangannya untuk mengeluarkan darahnya. Darah itulah yang dipakai untuk menjadikan bajunya warna merah. Supaya sang konduktor bisa memberhentikan kereta api. Teman-teman sekalian, kereta api itu adalah kereta api yang luar biasa tenaganya, besarnya, bobotnya, dan itu adalah kereta api maut. Sang anak yang diselamatkan itu, sewaktu dia melihat orang yang berdarah itu terjatuh karena kehabisan darah, ada perkataan yang dia dengarkan. Kenapa? Sang orang itu, bapak itu, sewaktu nafas terakhirnya, dia berupaya memalingkan wajahnya kepada anak itu. Dan dia berkata, begini, anakku, aku mengasihimu. Setelah itu, habis nafasnya. Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah kita semua. Siapa yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, itulah anak itu. Dan kepada anak itulah dikatakan, anakku, aku mengasihimu. Dan karena mengasihi itulah, maka dia mengorbankan darahnya, supaya tidak digilas oleh kereta maut itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita masih bertanya, kenapa dia harus menderita? Maka jawabannya adalah, dia mengambil keputusan atas inisiatif dan rencana dia sendiri, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa dia harus menderita? Karena semua orang yang saat ini sedang kesulitan bernafas, sedang kesulitan menghadapi penyakit, yang berjuang menghadapi wabah ini dengan susah payah. Para dokter, juru rawat, Presiden Jokowi, seluruh kekuatan nasional, tentara, polisi yang bersatu padu untuk menghambat laju kematian,
yang menderita itu, Tuhan datang. Dan dia menemani setiap insan di situ. Kenapa harus Tuhan Yesus mati? Karena Tuhan Yesus datang kepada semua orang yang saat ini sedang berupaya mempertahankan hidupnya. Yang karena corona harus meninggalkan kekasihnya, meninggalkan dunia ini, dan semua jenis penderitaan yang lain yang mengakibatkan kematian. Kesitulah Tuhan datang untuk menemani semuanya. Kematian Tuhan Yesus untuk memberikan kepada mereka suatu janji bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena dia mengatakan, anakku, aku mengasihimu. Kemana janjinya itu? Dia berjanji seperti yang terdapat di dalam kalimat yang indah yang saya bacakan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4. Begini bunyinya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang kami kasihi, janji ini adalah memberikan kepada kita janji kemenangan. Janji kemenangan yang bukan hanya terjadi nanti pada saat Tuhan menjemput kita, tapi janji kemenangan yang memberikan kepada kita semangat untuk menghadapi segala penderitaan, segala kesulitan, segala hal yang menghimpit hidup kita pada saat ini. Janji kemenangan itu memberikan kepada kita dorongan untuk tetap berjuang bersama Tuhan. Oleh karena itu, kepada kita sebenarnya tertinggal pilihan. Pilihannya adalah apakah kita bertindak sesuai dengan misi Allah. Yaitu, kalau Tuhan mengasihi kita, apakah kita menerima anugerahnya untuk hidup dalam Dia? Atau kita kembali kepada kisah yang pertama, kita kejar dunia. Itu adalah pilihan kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita akan menjawab, tidak. Kita tidak memilih dunia. Salah pemilihan yang pertama memilih dompet itu. Yang kita perlu adalah hidup. Kalau kita mau hidup dalam kasih Tuhan, itulah berita yang disampaikan dalam perikop ini. Tetapi bagaimana wujudnya? Ada dua. Wujudnya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan memilih hidup bersama Tuhan, maka yang pasti akan terjadi satu, perubahan. Perubahan apa? Perubahannya ini. Apa yang kita lihat paling berharga? Apa yang paling penting dalam diri kita? Apa yang paling indah bagi kita? Akan kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kita pasti berpikir, apa yang merupakan kesenangan, apa yang merupakan hobi, apa yang merupakan curahan daripada perhatian kita, kita akan lakukan. Ini aku mau persembahkan bagi kemuliaan Allah. Saya mengingat ada satu gubahan lagu yang sangat terkenal, lagu rohani, klasik, dan di akhir daripada lagu itu tertulis kemuliaan bagi Allah Bapa. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, setelah kita memilih memberikan yang terbaik bagi Allah, tidak akan kita bisa diam. Tidak akan mungkin diam. Ada dorongan semangat yang membuat kepada kita mau tetap bekerja bagi Tuhan, mengabdi bagi Tuhan. Dan untuk itu, dalam masa kita harus tinggal di rumah, yang pasti hidup adalah semangat berdoa. Kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, kerinduan untuk bersekutu pada Tuhan, berdoa, itu sudah pasti akan muncul.
Selain itu, kita tidak akan tinggal diam dan hanya berdoa. Tapi berdoa itu berwujud kepada aksi kita, bagaimana walaupun diam, tapi kita melakukan upaya menolong orang-orang di sekitar kita. Siapapun yang kita lihat saat ini terdampak hidupnya dan mengalami kesulitan, maka kasih kita akan mengalir kepada mereka. Kita pasti akan selalu mau tidak diam, melakukan aksi. Apa yang kita bisa lakukan? Karena semua itu adalah ciptaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian menerima pemberitaan pertama Tuhan Yesus bahwa Dia akan menderita dan akan mati. Itu adalah suatu tawaran bagi kita. Maukah kita memilih kehidupan? Kalau begitu, mari kita bersama-sama bertekad ikut Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi melalui pengorbanannya dunia diselamatkan dan setiap orang yang percaya dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, serta bersamanya mewarisi kehidupan kekal. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berdoa bagi penyelamatan dunia.
bersama-sama kita memanjatkan pokok doa pertama, yaitu untuk dunia milik Tuhan ini. Mari kita berdoa memohon Tuhan menolong seluruh umat manusia di berbagai negara dengan menghentikan wabah virus corona yang membawa kematian, kesulitan ekonomi, dan sosial. Kita mohon kasih Tuhan bagi upaya menemukan obat dan vaksin yang ampuh. Kita mohon pertolongan Tuhan bagi kerjasama antar negara dan bangsa mengatasi kelemahan ketahanan kesehatan nasional berbagai negara. Berdoa bagi seluruh manusia berbagai bangsa agar semakin mengakui bahwa Allah Sang Pencipta, sehingga setelah wabah ini, maka semua orang semakin mengakui kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan Allah di muka bumi. Mari kita berdoa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Mari kita naikkan doa kita masing-masing, pribadi masing-masing, untuk bangsa Indonesia dan para pekerja yang melakukan berbagai pelayanan dalam negara ini. Kita berdoa untuk memohon Tuhan menguatkan Bapak Presiden Jokowi, jajaran pemerintahan dalam memimpin negara ini mengatasi bencana wabah corona, memimpin bangsa ini lebih ampuh dalam pengembangan ketahanan kesehatan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, politik. Secara khusus kita juga berdoa bagi semua aparat kepolisian, TNI, gugus tugas percepatan penanggulangan wabah COVID-19 agar dapat mengambil langkah dan keputusan yang tepat menangani wabah ini. Kita berdoa juga bagi semua yang bergerak dalam media sosial, para penyiar berita, insan pers yang terus memberikan informasi, para relawan, pengirim materi-materi bantuan, petugas kebersihan kota, kebersihan jalan, dan perumahan yang tetap bekerja di luar demi kita semua, para penyedia jasa dan pekerja transportasi, para pedagang, kurir bagi kebutuhan kita sehari-hari, agar tetap diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan untuk kenyamanan kita semua. Mari masing-masing kita berdoa sendiri-sendiri.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. mari kita naikkan pokok doa ketiga, doa bagi gereja di Indonesia dan juga bagi gereja GPIB yang kita cintai. Mari kita berdoa untuk majelis sinode dan seluruh jemaat menyelesaikan berbagai tugas pelayanan yang ada, program kerja dan anggaran, materi persidangan, dan pergumulan gereja yang terdampak oleh pandemi global ini. Kita juga berdoa bagi kita sesama anggota gereja, bagi penguatan spiritual, kesehatan, dan kekuatan personil sebagai anggota gereja, memiliki komitmen yang tetap kuat, kecukupan sumber hidup yang perlu dalam menghadapi masa yang sulit ini, sambil terus bergerak dalam pelayan Tuhan sebagai anggota gereja, agar gereja ini terus semakin efektif menghadirkan semangat cinta kasih dan keadilan di tengah bangsa ini. Mari kita masing-masing berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. mari kita bersama-sama berdoa untuk kita semua, masing-masing yang ada dalam pelayanan ini maupun di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, Bapa, kami mohon kasih-Mu Tuhan bagi kami semua yang ada di rumah masing-masing, yang bersama-sama beribadah pada hari ini, dan juga teman-teman yang menyiapkan ibadah ini, yang hadir dalam gereja ini. Kami mohon Tuhan, supaya kami mampu mencerna berita tentang penderitaan Tuhan yang harus mati demi kami, supaya kami boleh lebih mengasihi Tuhan, supaya kami mampu mengambil keputusan menyesuaikan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan atas semua keluarga yang diam
pada masing-masing sektor pelayanan GPIB Pasar Minggu ini. Untuk semua mengalami penguatan dalam persekutuan bersama Tuhan, semakin mengasihi dan merindukan curahan kekuatan Tuhan dalam menghadapi situasi bangsa dan negara ini. Kami mohon Tuhan, agar kiranya pancaran kasih yang nyata boleh dirasakan, dinikmati dalam kehidupan hubungan dalam keluarga, hubungan suami, istri, dan anak-anak, di mana suasana keindahan itu akan mewujudkan surga dalam dunia ini. Kami mohon Tuhan, pancaran kasih dari masing-masing kami yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan dapat terasa dengan sangat bagi tetangga-tetangga dan orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kasih Tuhan dapat nyata juga terasa bagi semua orang yang sementara berjuang, para tim medis, dan semua kekuatan-kekuatan yang mendukung bagaimana mempertahankan kehidupan manusia dalam keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik itu peralatan medis dan juga pendanaan dan apapun yang dibutuhkan demi menyelamatkan hidup manusia. Kiranya kasih Tuhan boleh juga kami nyatakan kepada mereka yang kehilangan mata pencaharian, bagi yang sulit mendapatkan apapun yang perlu menjadi makanan sehari-hari dalam masa sulit ini. Agar kiranya kami semua anak-anak Tuhan boleh terdorong untuk melakukan tindakan membantu mereka, supaya semangatnya tetap kuat dan melihat bahwa kesempatan hidup dan nasibnya tidak akan hilang, karena kasih Tuhan tersalur melalui kami, anak-anak-Mu yang setia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari ungkapkan iman ini melalui persembahan kita. Tuhan memberkati dan menjadikannya kekuatan pelayanan
dan kesaksian melalui gerejanya.
Mari berdiri dan bersama berdoa dalam lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Amin. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Dengarlah amanat pengutusan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kini kita diutus Tuhan untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Allah yang mengutus kita
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, sambil berdiri kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.